Sekitar pukul 4-an gitu aku memutuskan buat datang ke sungai. Karena aku lagi gabut gitu, jadi aku memutuskan buat nembak ikan gitu. Setelah masuk ke dalam sungai, ternyata airnya keruh gitu. Tapi walaupun airnya keruh gitu, tapi banyak sekali ikan-ikan pada ngumpet di batu-batu gitu. Karena airnya keruh gitu, dengan terpaksa kita harus mendekati ikan dengan sangat pelan-pelan gitu. Tapi tetap saja ikannya pada lari-lari gitu. Para jalanku itu sudah mirip kayak ninja, hati-hati banget biar nggak berisik gitu. Tapi tetap saja ikannya pada gabur gitu. Ini aku senter-senterin ke dalam batu seperti ini, sudah mirip kayak nyari maling gitu. Aku coba tembak tapi sayang sekali malah kena batu. Karena tembakan pertama itu hasilnya song gitu, jadi aku langsung saja masuk ke dalam air lagi buat nyari ikan-ikan kecil yang pada ngumpet-ngumpet di dalam batu gini. Ini sama saja susahnya nyari jarum di dalam jerami gitu. Tapi selang beberapa saat kita melihat ikan, tapi ikannya pada kabur gitu. Mungkin karena mukaku serem gitu kayak debt collector yang lagi nagih hutang, makanya ikannya pada lari gitu. Karena tembakan kedua berhasil song gitu, jadi aku ke atas dulu buat narik napas gitu. Lalu kita masuk lagi ke dalam air buat nyari ikan-ikan lagi. Ternyata di dalam sini banyak sekali ikan-ikan dan aku coba tembak gitu. Tapi sayang sekali mata panahnya malah nyangkut gitu. Tapi ternyata setelah aku tarik ujung panahnya, ternyata kayak ada yang ganjel-ganjel gitu. Ternyata setelah aku lihat lagi, ujung panahnya berisi ikan gitu. Jadi otomatis aku tarik, ternyata kita berhasil menangkap satu ekor ikan gitu. Karena saking keruh airnya, jadi aku nggak bisa lihat gitu kalau panah kita bisa mengenai seekor ikan. Tara, kita berhasil menembak satu ikan. Karena kita sudah berhasil menangkap satu ikan, jadi aku jadi semangat gitu. Siapa tahu saja kita berhasil menangkap ikan babon-babon gitu. Karena kata temanku gitu, kalau airnya keruh-keruh gini biasanya ikan gede-gede itu pada keluar gitu. Ini tempat tadi kita dapetin ikan, ternyata di dalam sini banyak sekali ikannya. Tapi sayang sekali kita tidak bisa melihat ngelihat daripada di dalam batu gitu. Kayaknya di dalam sana sudah mirip kayak kontrakan ikan-ikan gitu. Mereka pada kumpul-kumpul di sana, nginep di sana, dan juga mantap-mantap di sana gitu. Karena aku orangnya sabar gitu, jadi aku tungguin dari atas ini, siapa tahu saja ada ikan babon yang keluar dari dalam batu ini. Tapi semakin ditunggu ikannya malah tidak keluar gitu, jadi aku kesel-kesel gitu. Jadi aku langsung saja samperin batu-batunya, kita senterin, siapa tahu saja ikannya kelihatan, langsung kita tembak gitu. Ternyata semakin kita senterin malah ikannya malah makin masuk ke dalam, sudah mirip kayak maling yang lagi maling sandal di rumah-rumah kontrakan gitu. Karena napasku sudah engap-engapan gitu, jadi terpaksa saja aku ke atas dulu buat narik napas gitu. Setelah narik napas lagi, kita langsung saja samperin lagi ke rumah kontrakan ikan-ikan ini. Tapi belum juga ada ikan-ikan yang nongkrong-nongkrong pada keluar gitu. Sampai-sampai aku kayak kesel gitu, pengen sekali rasanya buat ngangkat ini batu-batu biar kita bisa ketemu sama ikan-ikan yang pada ngumpet di dalam kontrakan ikan di sana. Karena aku kehabisan napas gitu, jadi aku naik dulu buat ngambil napas gitu. Tapi setelah aku bisa ngumpulin napas lagi, aku turun lagi, ternyata ikannya pada ngumpul di samping sebelah sini. Tapi tetap saja ikannya kalau kita samperin pada masuk lagi ke dalam batu-batu gitu. Pengen banget deh rasanya buat nimbungin ikan-ikan gitu. Karena tiap kali aku samperin gitu, mereka pada lari kocak-kacir gitu, bikin aku ikut panik-panik gitu. Ini ceritanya aku lagi ngintip gitu, tapi ini bukan ngintip orang mandi, tapi ngintip ikan-ikan yang lagi sembunyi di dalam batu-batu gitu. Karena ikannya sudah kelihatan gitu, jadi aku tembak gitu. Alhasil setelah aku tembak gitu, ujung panahnya malah kayak nyangkut gitu. Karena ini ujung panahnya susah banget buat aku keluarin, jadi aku kayak tarik-tarik gitu. Tapi ternyata ujung panahnya kayak gerak-gerak gitu. Selain susahnya buat dikeluarin, ini airnya malah tambah makin keruh, jadi tambah nggak kelihatan gitu. Tapi setelah berhasil keluar, ternyata panahnya ada ikannya gitu. Ini ikannya sampai babak belur gitu karena kita tarik-tarik, karena dia nyangkut di batu-batu gitu sampai dia kulitnya babak belur kayak gitu. Akhirnya ada satu ikan lagi yang berhasil kita masukkan ke dalam penggorengan gitu. Karena aku kayak bosen gitu, jadi aku memutuskan buat pindah buat mencari sarang ikan yang lainnya. Ini aku coba senterin lubang-lubang batu, ternyata ada ikan gitu. Setelah aku tembak gitu, ternyata ujung panahnya masih saja tetap nyangkut di batu gitu. Setelah aku tarik gitu, akhirnya ikannya berhasil keluar gitu. Ini aku spill sedikit ikan yang berhasil kita tembak gitu. Walaupun ukurannya kecil gitu, tapi kalau kita goreng gitu, ini bakalan mantap-mantap gitu.
Setelah ikannya berhasil kita tangkap gitu, kita lanjut lagi buat nangkap ikan gitu. Setelah aku berhasil menangkap ikan gitu, jadi aku makin semangat kayak gitu. Setiap lubang-lubang yang ada di batu aku kayak senter-senterin gitu, siapa tahu saja ada ikan gitu. Ini dia ada kayak satu ikan gitu, aku tembak. Karena ini nggak ada acara nyangkut-nyangkutan gitu, jadi langsung saja aku tarik gitu. Ini dia ikannya yang berhasil kita tembak tadi. Ini aku spill sedikit, walaupun ikannya ukurannya kecil gitu, tapi kalau digoreng tambah sambal gitu jadi bakalan mampat gitu. Karena aku sudah berhasil nembak ikan satu lagi, jadi aku jadi tambah semangat gitu. Setiap yang gerak-gerak di batu-batu gitu, aku tembak-tembak gitu. Karena tembakannya amburadul gitu, jadi malah kena batu gitu. Karena barusan habis nembak batu gitu, jadi aku coba buat cari-cari ikan gitu. Biasanya kalau di tempatku, di tempat yang gelap-gelap kayak gini, itu banyak ikannya gitu. Ini dia satu ikan yang tidak bisa sembunyi gitu, jadi aku langsung saja tembak gitu. Karena ikannya sudah berhasil aku tembak gitu, jadi aku bawa naik gitu. Walaupun ikannya kecil gitu, tapi kalau digoreng ditambah dengan sambal terasi jadi tambah mantap gitu. Karena aku sudah capek gitu dan harinya sudah mulai gelap gitu, jadi aku putuskan buat berhenti dulu buat kejar-kejar ikannya gitu. Ini dia ikan-ikan yang berhasil kita tembak gitu. Sebentar lagi bakalan aku bawa pulang dan kita bakalan goreng gitu. Karena sudah kecapean gitu, jadi aku putuskan buat berhenti gitu. Terima kasih sudah mengikuti cerita aku kali ini. Ikuti terus cerita orang antik karena orang antik selalu punya cerita untuk dibawa pulang.